Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat selalu, berkah dalam. Kembali kita akan belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 7 Juni tahun 2021, hari biasa pekan ke-10. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Raja Maha Mulia, kerajaan-Mu Kau janjikan kepada orang miskin dan rendah hati. Kami mohon semoga kami dapat menerima semangat-Mu, agar dapat memasuki kedamaian-Mu dan menjadi putra dan putri-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian, jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga, sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus terkasih, sabda Tuhan Yesus di atas bukit yang termasuk sebagai sabda bahagia mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berharap kepada Allah yang begitu luar biasa, mau dan senantiasa menyelamatkan kita orang-orang yang lemah dan menderita. Kita tetap memiliki begitu banyak kerapuhan dalam hidup ini. Namun Yesus memberikan jaminan bahwa kita pantas untuk berbahagia dengan segala keadaan dan kenyataan kita. Justru mungkin yang menurut orang, yang dilihat oleh mata, dan yang menjadi perasaan hati banyak orang dinilai baik dan benar dan bagus, belum tentu semuanya itu berkenan di hadapan Allah. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita sungguh-sungguh setia kepadanya dalam situasi apapun. Tuhan Yesus tadi mengatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang haus akan kebenaran, orang yang murah hati. Itu semua merupakan tanda-tanda bagaimana kita dituntun untuk tidak takut mengalami penderitaan di dunia, tetapi itu kita lakukan karena kita berpegang teguh kepada kebaikan, kebenaran, kepada sabdanya sendiri. Karena itu yang dialami oleh para nabi zaman dahulu juga, bahkan ketika mereka dianiaya demi Kristus, demi kebenaran. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita sungguh-sungguh menjadi orang bahagia karena boleh untuk selalu berpaut kepadanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa berbahagia, karena kita boleh berpaut dan setia kepada Tuhan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.